Oke, selamat datang. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi terjadi di sekitar kita. Sebuah lompatan besar, yaitu gimana teknologi lagi mengubah total wajah layanan pemerintah. Pasti banyak dari kita yang pernah ngerasain ini kan? Antre yang panjangnya bukan main, dokumen yang tiba-tiba hilang, atau alur proses yang nggak jelas sama sekali. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi waktu pemerintah akhirnya memutuskan, oke, kita harus pindah ke era digital. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Perubahan sebesar ini tuh nggak datang tiba-tiba loh. Semuanya ini berawal dari sebuah tuntutan. Tuntutan yang sebenarnya simple tapi kuat banget. Dan datangnya dari kita semua, masyarakat. Ya gimana? Makin kesini kan ekspektasi kita juga makin tinggi. Kita udah terbiasa banget sama enaknya pesan makanan online atau gampangnya mobile banking. Jadi wajar dong kalau kita pengen level kemudahan yang sama dari layanan publik. Oke, jadi tuntutannya jelas ya. Tapi, biar kita benar-benar paham kenapa perubahan ini penting banget, kita perlu lihat dulu nih, apa aja sih tantangan dan masalah-masalah yang ada di sistem yang lama? Pertama, dan ini yang paling sering kita keluhin kayaknya ya, prosesnya itu loh, lambat banget. Kalau semua masih manual, sebuah urusan bisa makan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Bayangin aja, setiap dokumen harus pindah dari meja ke meja, nunggu ditumpuk, nunggu ditandatangani. Lama. Terus, coba deh bayangin berapa banyak kertas yang kepake. Sistem yang serba kertas ini bukan cuma boros, tapi juga rentan banget. Bisa rusak, bisa hilang, dan susah banget buat dicari lagi kalau sewaktu-waktu dibutuhin. Ingat kan, dulu tuh hampir semua urusan ngeharusin kita buat datang langsung ke kantornya. Artinya apa? Kita harus izin kerja, habis-habisin waktu di jalan, belum lagi antrenya. Padahal seringnya cuma buat ngurus sesuatu yang sebenarnya simple. Nah, ini nih yang bikin frustasi banget. Kita nggak pernah tahu pasti. Begitu berkas kita serahin, ya udah, kita cuma bisa nunggu tanpa tahu prosesnya udah sampai mana atau kapan bakal kelar. Udah kayak masukin surat ke lubang hitam aja, nggak jelas nasibnya. Nah, ngelihat semua tantangan ini, proses yang lambat, kertas numpuk, serba nggak pasti, pemerintah akhirnya mulai cari solusi. Dan solusinya, ya datang dari dunia digital. Jadi, kuncinya di sini bukan cuma mindahin formulir kertas jadi bentuk PDF ya, bukan sesimpel itu. Ini tuh soal mikirin ulang total semua prosesnya, dari awal sampai akhir, supaya jadi lebih baik, lebih cepat, dan pastinya lebih efisien dengan bantuan teknologi. Terus, hasilnya gimana? Wujud nyatanya kayak apa sih? Nah, biar kebayang bedanya, mari kita lihat perbandingan langsung antara cara lama dan cara baru. Yang paling kerasa bedanya udah pasti kecepatannya. Proses yang dulu bikin kita nunggu berminggu-minggu, sekarang bisa selesai dalam hitungan jam, atau bahkan menit. Ini benar-benar hemat waktu banget. Lalu kita bisa bilang selamat tinggal deh sama yang namanya data usang atau salah ketik. Dengan data digital, semuanya jadi jauh lebih akurat. Artinya apa? Keputusan yang dibuat pemerintah pun jadi lebih tepat sasaran, karena dasarnya data yang valid dan up-to-date. Ini sih kebebasan banget ya, kita jadi bisa ngurus macam-macam dari mana aja, dari rumah, dari kantor, atau bahkan pas lagi di jalan. Waktu dan tenaga kita jadi jauh lebih hemat. Udah gitu, nggak ada lagi tuh berkas numpuk-numpuk. Semuanya paperless, disimpan di cloud. Ini bukan cuma ramah lingkungan, tapi juga jauh lebih aman. Data kita terlindungi dari hal-hal kayak kebakaran atau banjir, dan kalau mau dicari, tinggal ketik, langsung ketemu. Nah, ini nih yang keren. Sekarang kita bisa mantau status pengajuan kita secara real time, persis kayak kita ngelacak paket belanjaan online. Jadi tahu persis, oh berkas saya lagi di sini, oh tinggal nunggu tahap akhir, nggak nebak-nebak lagi. Keterbukaan kayak gini ujung-ujungnya ya ke akuntabilitas. Saat setiap langkah proses bisa dilihat dan diawasi sama publik, pemerintah jadi terdorong buat kerja lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Dan mungkin ini puncaknya. Nggak ada lagi tuh istilah kantor udah tutup jam 5 sore, layanan publik sekarang tersedia kapanpun kita butuh. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, langsung dari HP di genggaman kita. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, ini semua artinya apa sih? Ini bukan lagi soal nyaman doang, tapi ini adalah tentang evolusi dari pemerintahan itu sendiri. Pada dasarnya, semua perubahan ini muaranya ke 3 hal penting. Layanan jadi lebih cepat, semuanya lebih terbuka alias transparan, dan yang terpenting aksesnya jadi gampang buat semua warga, tanpa terkecuali. Inilah inti dari pelayanan publik modern. Kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya.
Transformasi digital ini adalah sebuah komitmen, sebuah janji untuk membangun pemerintahan yang nggak cuma efisien, tapi juga lebih dekat dan lebih tanggap sama kebutuhan kita sebagai warganya.